Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosim bersenandung sambil menggoes becaknya di malam yang dingin. Kawan-kawannya tengah bersantai menunggu penumpang di pangkalan becak. Kosim yang baru saja mengantar satu orang itu hendak kembali menuju ke pangkalannya. Jam itu menunjukkan pukul 10 malam. Jalan raya sudah lumayan sepi, sehingga Kosim dengan bebas menggoes becaknya melewati jalan raya. Mana sewanya? Biasanya kalau lewat sini ada aja. Kagak ada orang. Setan juga gue jabanin dah. Hahaha. Kata Kosim dengan bersemangat sambil menengok ke sana kemari. Kosim sengaja kembali ke pangkalan dengan jalan memutar, melewati jalan raya dan berharap bertemu penumpang di sana. Namun sejauh mata memandang, dia tidak menemukan siapapun selain lampu-lampu jalan yang redup. Hingga kesabarannya itu membuahkan hasil. Ada seorang wanita berpakaian kebaya memberhentikannya. Lalu Kosim kemudian berhenti tepat di depan wanita cantik itu. Lalu Kosim bertanya, "Becak, Neng?" "Iya, Bang," jawab wanita itu yang kemudian naik ke becaknya Kosim. Kosim lekas menjalankan becaknya sesuai arah yang ditentukan oleh wanita itu. Kosim berjalan agak pelan di pinggir jalan raya. Tidak terlihat sedikit pun rasa ngantuk di wajahnya. Demi mencari penghasilan, dia rela menarik becak hingga larut malam. Menerjang dinginnya angin dan sepinya jalan, bunyi jangkrik dari pinggiran kali mengiringi perjalanan itu. "Habis nyanyi di mana, Neng?" tanya si Kosim kepada wanita itu. Soalnya wanita itu tampaknya seperti biduan. "Habis nyanyi di Cendana Sela, Bang," jawab wanita itu. "Alah, Neng bisa aja. Cendana Sela mah nama kuburan," balas si Kosim sambil tertawa. Kemudian Kosim menanyakan namanya. "Kalau nama Neng siapa?" Lalu wanita itu menjawab, "Saya Maryam, Bang." Lalu wanita itu menanyakan nama si tukang becak itu. "Kalau abang siapa namanya?" Lalu Kosim menjawab, "Kalau saya Kosim, Mbak." Terus saja Kosim mengajak bicara wanita cantik itu, menghilangkan rasa sepi dan canggung selama perjalanan. Dan anehnya, Kosim merasa sangat ringan saat membawa becaknya itu, walaupun ada penumpang yang sedang naik. Namun seperti membawa becak kosong rasanya. Sampailah mereka di sebuah jalan yang agak berlubang dan penuh dengan genangan air. Wajar saja, sore tadi baru saja turun hujan, dan hujan itu sangat lebat. Maka tidak heran kawasan ini penuh dengan genangan air, bahkan sering terjadi kebanjiran. Tidak lama kemudian ia berpapasan dengan temannya yang merupakan tukang ojek. "Ji, bentar ya, gue lagi narik cewek cakep nih," kata Kosim kepada temannya yang lewat dengan mengendarai sepeda motor. Lalu temannya yang merupakan tukang ojek itu pun berhenti sejenak, kemudian menoleh menatap ke arah Kosim dari kejauhan. "Waduh, cewek cakep mata lu soak. Becak kosong begitu dibilang lagi narik cewek cakep," katanya yang kemudian melanjutkan perjalanan. "Maaf ya, Neng, tadi keganggu sedikit. Teman abang kalau nggak disapa suka sewot. Tukang ojek itu minumnya bensin sama air got, jadi gampang kebakaran jenggot," ucap Kosim yang berusaha mencairkan suasana. Lalu wanita itu tiba-tiba tertawa, yang mengaku sebagai Maryam itu. Suara tertawanya itu begitu panjang, nyaring dan cumik di telinga, memecah keheningan malam. Bahkan Kosim pun kaget dibuatnya. "Waduh, ketawa Neng, serem amat," kata Kosim sambil mengusap-ngusap telinganya yang merasa mendengung setelah mendengar suara tawa Maryam. "Habis lucu sih, Bang," jawab si Maryam dengan suara datar. Setelah beberapa menit menggoes becaknya,
Qasim berbelok menuju ke jembatan Ancol sesuai permintaan Maryam. Setelah berusaha melewati jalan yang agak menanjak, Qasim pun sampai di jembatan Ancol yang tampak sepi. Di pertengahan jembatan, Maryam meminta berhenti, kemudian turun dari becaknya. Maryam berdiri membelakangi Qasim. "Neng, ngapain turun di tempat serem kayak gini? Biar kata ongkosnya nggak cukup juga nggak apa-apa. Abang ikhlas anterin Neng sampai rumah. Asalkan jangan di sini, Neng, bahaya nanti digarong orang," ucap Qasim yang turun dari becaknya sambil mengelap keringat. Maryam kemudian berbalik menghadap Qasim sambil menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Wajahnya pucat, dan di sekitar mata dan pipinya terdapat semacam luka lebam yang menghitam akibat bekas pukulan. Maryam menatap Qasim dengan sorot mata yang dingin, sekaligus penuh kesedihan. "Terima kasih ya, Bang. Tapi saya udah terlanjur kena garong di jembatan ini, Bang," ucap Maryam. Loh, Qasim kebingungan sekaligus takut. Badannya bergetar sambil perlahan mundur beberapa langkah. "Lu setan apa orang?" tanya si Qasim. "Saya Sales Ramayana, Bang." "Hahaha." Kemudian dia tertawa lagi. Tawa Maryam dengan sangat keras dan nyaring, lebih cumik di telinga daripada sebelumnya. Kemudian Maryam terbang ke arah sebuah pohon kapuk besar dan gelap, dan duduk di salah satu pohon sambil terus menertawakan Qasim. "Nah loh, kena dah gue dikerjain." Qasim kemudian mendekati becaknya. Matanya tak bisa lepas dari sosok Maryam yang duduk di atas pohon itu. Sebelum naik ke becaknya, Qasim sempat bertanya untuk yang terakhir kalinya. "Kamu beneran setan apa manusia?" tanya Qasim dengan menelan ludah. "Wah, beneran setan. Sialan lu," teriak Qasim sambil melempar batu ke arah pohon sebelum akhirnya naik dan memutar balik becaknya. Kemudian lekas pergi meninggalkan pohon itu. "Waduh, ngeri dah gue narik malam kalau begini jadinya," gumam Qasim sambil terus melanjutkan becaknya dengan cepat. Kemudian sesampainya di pangkalan becak, Qasim menceritakan semuanya sebelum akhirnya pulang ke rumah. Akan tetapi, ceritanya itu malah menjadi bahan tertawa. "Syukurin lu, lain kali kalau narik cewek malam-malam dicek dulu kakinya. Napak apa enggak di tanah. Bisa-bisa kamu dikerjain," kata kawan-kawannya yang mengejeknya. Lalu akhirnya Qasim pulang ke rumah dan selama di perjalanan tidak ada gangguan sama sekali.